Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dea Delia absen 9. Saya Hilda Rodia absen 17. Saya Muhammad Farah Firmansyah absen 21. Saya Firsa Tarunaki absen 12. Kami akan menceritakan sejarah Kerajaan Pajang. Latar belakang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan nama Jaka Tingkir pada tahun 1568 Masehi. Awal berdirinya Kerajaan Pajang berasal dari desa Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya area Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Langkahnya ini sebenarnya ditentang oleh Sunan Kudus. Sultan Hadiwijaya keluar dari pengaruh politik dan keagamaan Sunan Kudus yang sangat dominan pada masa kejayaan Kesultanan Demak dan memilih dengan sengaja hidup dalam tradisi keagamaan Sunan Kalijaga yang syarat dengan unsur kultural dan filosofis. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Menurut Babat Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, sebuah kerajaan kuno di Boyolali dengan Andayaningrat sebagai pemimpinnya. Kehidupan politik Kerajaan Pajang pada masa pemerintahan Jaka Tingkir. Kehidupan politik Kerajaan Pajang pada 1549 Masehi, Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto dan juga kerabatnya. Disinilah Ratu Kalinyamat yang merupakan kerabat Sunan Prawoto memerintahkan Jaka Tingkir untuk menyingkirkan Arya Penangsang dan dia menjanjikan kekuasaan atau tahta dari Kerajaan Demak. Setelah Jaka Tingkir berhasil menyerahkan Arya Penangsang, dia menjabat atau belum mempunyai tahta di Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Demak runtuh, dia menggeser pusat pemerintahannya ke Pajang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang masih disebut kerajaan baru setelah Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang ini memiliki kehidupan ekonomi baik karena sebelum ini menjadi kerajaan Pajang, Demak sudah menjadikan daerah lumbung berasnya untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Dari sini Jaka Tingkir mengonsep pemerintahannya dan agresi dan maritim untuk memenuhi kehidupannya. Masyarakat Pajang menghasilkan dari kebun dan juga pertanian pada umumnya, atau kebanyakan mereka melakukan perdagangan, hampir seluruhnya di lautan. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang masih menganut beberapa tradisi Hindu dan Jawa. Penduduk Pajang kala itu juga tetap melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dan Hindu sangat terlihat. Salah satunya dapat dilihat dalam bentuk arsitektur Masjid Laweyan yang mirip dengan bentuk kelenteng Jawa. Dalam kehidupan agamanya, ajaran Islam Kaweyan berkembang pesat di Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya membuka kesempatan untuk melakukan aliran Islam Kajawen yang sebelumnya dilarang di Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang masih bernuansa Islam, namun adat istiadat masih dipertanyakan seperti adat Walon, yakni kata karma yang diberikan sejak kecil. Keruntuhan Kerajaan Pajang. Keruntuhan Kerajaan Pajang dimulai ketika Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal pasca peperangan antara Pajang dan Mataram. Pasca kepemimpinannya terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri kemudian berhasil merebut tahta Kerajaan Pajang dan menyingkirkan Pangeran Benawa keluar kerajaan.
Pada masa pemerintahannya, Arya Pangerik disibukkan dengan membalas dendam kepada Mataram. Arya Pangerik disibukkan dengan membalas dendam kepada Mataram dan mengabaikan rakyatnya. Pangeran Bedoya tidak bisa diam mengetahui perilaku Arya Pangerik tersebut. Dengan bantuan Sutawijaya dari Mataram, ia kemudian melancarkan serangan ke kerajaan Pajang dan berhasil mengalahkan Arya Pangerik. Pangeran Benawa kemudian dilantik sebagai Raja Pajang, namun hanya berlangsung singkat karena memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Kepemimpinannya tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya yang kemudian mengubah kerajaan di Pajang menjadi Kerajaan Mataram. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.